Untuk membahas rapat dengar pendapat yang cukup menegangkan antara Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan anggota Komisi 3 DPR RI, sudah bergabung bersama kami Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI. Selamat petang Pak Boy. Selamat petang Anissa dan seluruh pemirsa. Baik Pak Boy, ini Anda melaporkan Menko Polhukam, Menkyu dan juga Kepala PPATK ke polisi. Sebenarnya apa tujuannya Pak Boy? Menghilangkan kulitnya aja Anissa. Jadi kemarin itu rapat dengar pendapat yang di Komisi 3 dengan PPATK itu kan hanya berdebat tentang prosedur, terus dianggap tidak punya kewenangan, terus kemudian dianggap menyerang politik Kementerian Keuangan. Kan itu menurut saya hanya kulit aja. Substansinya kan pencucian uang 349 itu mau dikenakan, dibongkar, disita kapan, targetnya kapan, kan harusnya begitu. Nah ketika ini bicaranya kulit, maka kulitnya saya ambil, saya serahkan polisi, biar polisi yang ngurusin lah. Supaya rapat kerja hari ini lebih substansi, lebih bicara isi gitu. Jadi saya ini pura-pura membantu negara gitulah Anissa, gitu aja masih. Baik Pak Boy, dari rapat hari ini pun yang dibahas hanya apakah elok seorang pejabat publik berbicara sesuatu yang sangat fantastis, bombastis. Tidak ada membahas soal ini aliran dana kemana, terletak yang paling besar di wilayah mana, itu tidak ada. Ya, nampaknya sudah ada sedikit mulai masuk isi Anissa. Jadi ya paling tidak punya pengaruh lah, teman-teman media juga rame. Gitu kan, rakyat juga rame, netizen, saya nyumbang 0,001% lapor polisi, itu nampaknya hari ini sudah mulai agak masuki materi substansi, jadi sudah memasuki isi. Misalnya juga agregatnya, terus kemudian pada posisi ini dari pajak, dari bea cukai, dari mana, itu kan sudah mulai substansi. Dan mestinya nanti rapat ini akan merumuskan mau dikemanakan ini perkara ini untuk pengungkapan apakah ke KPK, kejaksaan, polisi, atau penyidik pajak atau penyidik bea cukai untuk dirangkaikan pencucian uangnya gitu. Jadi ini yang kita harapkan, dan kemudian target waktunya dan jumlah berapa yang ditargetkan akan bisa dirampas untuk negara. Saya akan menargetkan tidak banyak-banyak, separuh aja lah. 349 itu kan sudah 170 triliun. Dan akan diserahkan siapa? Kan gitu. Kalau KPK kemarin katanya belum menangkap ikan besar, ya ini serahkan aja KPK misalnya gitu loh. Jadi ini sesuatu yang pada posisi enak-enakan saja menurut saya gitu. Jadi mestinya substansi ke sana nanti. Itu Anissa. Baik, Pak Boy, Anda harapkan pada RDP ini sudah sampai mana akan terbahas terkait 349 triliun ini? Ya tadi misalnya sudah mulai dikelompokkan, misalnya beberapa orang yang misalnya atau perusahaan yang kemudian mulai dibuka oleh Pak Ivan. Kalau tidak rame-rame gini tidak dibuka, misalnya satu orang pakai perusahaan banyak, terus terendus dia menggunakan yang lain. Kan berarti polanya secara agregat, secara umum sudah dikemukakan modusnya gitu. Tinggal ini nanti kan penegak hukum untuk mencari orangnya itu siapa. Berarti datanya kan sudah ada di PPATK. Orangnya, perusahaannya, caranya, uangnya disimpan di mana, kan sudah ada semua. Jadi tinggal yang itu yang nantinya saya kira akan mudah dirumuskan oleh pansus kalau memang mau bentuk pansus. Kalau tidak bentuk pansus pun diserahkan kepada penegak hukum sehingga kita bisa mengawal, mengontrolnya. Kalau supaya nanti ini hangat-hangat tai ayam, kita paling tidak dengan gaduh-gaduhnya kemarin, maka hari ini mulai buka-bukaan yang itu bisa dipahami masyarakat. Misalnya tadi kayak Pak Mahfud, tukar koper di atas pesawat, satu kertas satu isi uang, tuker-tukeran di atas pesawat misalnya. Itu kan berarti ada namanya orangnya, dan itu rangkaian perusahaan apa kan? Misalnya saya juga punya catatan cara menukar dolar itu sekarang setoran kepada perusahaan yang menaungi bank, bukan kepada bank sistem money changer, tapi menyetor ke induk perusahaannya, baru kita nanti atas setoran itu kita tukar langsung kepada kantor cabang banknya. Jadi bukan sistem money changer. Itu baru saya dapat bulan-bulan ini aja itu Anissa. Jadi banyak yang mestinya kita bisa kolaborasi dan tidak perlu kita teriak-teriak, tidak perlu ada Mario memukuli David. Sebenarnya ini kalau kita kembalikan pemerintah dan DPR sama-sama teledornya gitu. Seperti tadi DPR mengatakan pemerintah kok membiarkan ini, DPR padahal yang ngawasi kan gitu. Jadi ini kan kita ini tidak punya kewenangan, tapi kan kita bisa mengadu mereka supaya bisa bekerja. Dengan kita ramein ini kan sebenarnya kita mengadu domba mereka antara yang ngawasi dan yang diawasi supaya bekerja lebih baik, supaya melayani rakyatnya, jaga amanah, tidak khianat dan tidak korupsi. Itu yang kita jaga nih saya. Baik, Pak Boy, kalau menurut Anda apakah rapat kali ini ataupun rapat lanjutan nanti harus membuka sampai ke inisial
kemudian siapa saja yang bermain, modusnya seperti apa. Seperti Sri Mulyani Menkyu sebelumnya pernah nyebut inisial dan itu dianggap overlapping. Oh enggak, inisial itu memang harus disebut Bu Sri Mulyani. Kalau nanti tidak nyebut inisial nanti dikira ini diserang lagi bahwa itu hanya omong kosong kan gitu kan. Justru inisial dan modus itu perlu disampaikan, dan seperti polisi KPK kan juga menyampaikan masih tersangka aja kan diumumkan gitu kan. Nah, pembukaan rahasia itu kan beririsan dengan pencemaran nama baik kan Sa. Nah, pencemaran nama baik itu tidak berlaku kalau satu, demi penegakan hukum, dua, ada faktanya, ketiga, tidak ada niat jahat. Nah, kalau ini kemudian memang untuk penegakan hukum arahnya dan DPR itu juga menyebut untuk proses ini supaya tuntas, maka ya mau tidak mau data sedikit dibuka begitu. Dengan begitu terpaksa dibuka kan data ini kan. Dan inilah yang kita harapkan sebenarnya dengan kegaduhan-kegaduhan ini apa yang kita dapatkan, maka semua bisa berproses, negara diuntungkan. Kalau ini sekali lagi saya katakan dapat separuh aja 170 triliun sudah berapa bendungan yang bisa kita bikin. Anggap aja satu bendungan 5 triliun. Nah, bendungan besar loh Anissa. Berapa petani yang bisa kita bantu di NTT, di NTB, di Papua, di tempat-tempat yang kurang hujan gitu. Jadi ini yang kita justru sangat gembira dengan kegaduhan ini karena tujuannya dalam rangka mengambil uang yang dicuci baik lewat korupsi, baik lewat penyelundupan, baik manipulasi cukai rokok, cukai minuman keras, maupun juga dugaan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Dan ini saya kira sesuatu hal yang mestinya ditangkap oleh DPR, membentuk pansus yang kalau kemarin saya usulkan pansus 2, pansus kulit dan pansus isi. Nah sekarang kulit tidak usah lah, sebenarnya harus pansus isi aja yang diambil. Dan kemudian mengawal pemerintahan dengan konsisten. Itu tugasnya DPR, punya hak angket, hak penyelidikan, hak bertanya, kan semua bisa dilakukan oleh DPR. Jangan kemarin kan saling menyalahkan, saling melempar bola. Padahal mestinya kan mereka sama-sama jadi pemain dan itu bisa dirumuskan dan penegak hukum tinggal disuruh diperintah oleh Presiden, juga oleh DPR untuk menuntaskan ini semua. Itu Anissa. Baik, Pak Boy, tadi ada beberapa hal yang di-highlight, salah satunya adalah pertanyaan dari salah satu anggota DPR RI yang mengatakan bahwa ini 349 miliar itu dari 2019, yang adalah Mahfud MD ketika itu sudah diangkat menjadi Menko Polhukam. Kenapa baru dibongkar sekarang? Itu yang menjadi pertanyaan anggota DPR. Pak Boy, kalau kita balik nanti sampai berakhirnya periode ini 1,5 tahun lagi tidak dibongkar, pilih mana kan gitu kan. Ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan gitu. Ya sama-sama salah aja kok saling nyalahkan. DPR kan juga mengawasi sejak dilantik, mengawasi Pak Mahfud MD, mengawasi Bu Sri Mulyani, mengawasi PPTK. Tugasnya DPR begitu. Dan kalau pemerintah diam terus pengawasnya juga diam, itu ya sama-sama salah. Gitu kok saling menyalahkan itu loh. Jadi ya sama-sama tahulah memang ini apapun kelemahan kita semua sekarang kita akui, dan tuntaskan ini semua, masih ada 1,5 tahun. Beri target penegak hukum untuk menuntaskan semua ini. Dan mari nanti kita DPR kalau memang tugasnya hanya nyalah-nyalahkan, ya jangan dipilih pemilih berikutnya. Saking jengkelnya saya kadang-kadang begitu, Anissa. Oke, Pak Boy, menurut Anda apakah kasus ini di masa-masa awal ramainya kasus ini, tadi Anda menyebut rapat dengar pendapat pertama tidak masuk substantif, mungkin ada upaya untuk menggeser jadi ke permasalahan lain? Saya meyakini itu. Saya itu politisi Orde Baru, Anissa. Tahun 1997 saya DPRD Solo gitu. Jadi cara-cara politik itu saya paham bahwa ini untuk menghilangkan substansi, mengaburkan dengan hal-hal remeh-temeh, dengan hal-hal kulit itu ada. Makanya saya ya udah, meskipun kadang-kadang dikecam oleh masyarakat yang mungkin kurang memahami cara saya, maka saya kemarin lapor polisi kan gitu kan. Itu ya karena ini semua permainan. Kalau bahkan sampai mohon maaf ini saya katakan ini model lawak, saya akhirnya ikut melawak juga gitu. Saya juga jadi badut sekarang ini gitu. Tidak apa-apa, tapi kan menjadi hal-hal yang kulit menjadi hilang kan gitu kan. Jadi substansi kita giringlah ke sana, Anissa. Baik, Pak Boy jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan bincang-bincang ini usai jeda berikut, tetap bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, dan masih bersama Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Selamat masih bersama kami, Pak Boy. Selamat malam, masih bersama. Pak Boy, menurut Anda uang sejumlah 349 triliun rupiah ini mungkin lebih besar dari Senturi ya? Perlukah ada pansus? Senturi cuman Senturi 67, 6,7 dan 689 miliar. Iya. Perlukah ada pansus?
Iya sebenarnya enggak, kan ini hasil PPATK tinggal mengawal penegak hukum untuk melakukan proses ini. Gitu. Siapa yang diserahi? Satu KPK atau Kejaksaan Agung atau Polri, salah satu atau ya KPK misalnya gitu. Dikawal terus saja gitu. Tinggal itu kan kalau pansus Senturi itu kan untuk dibawa ke penegak hukum dan diproses hukum. Kalau ini kan sudah bahkan gini, Anissa. Ada seorang jaksa senior itu eselon 2 pernah tesis bahwa laporan hasil analisa PPATK itu malah menjadi alat bukti seperti laporan, tinggal nanti yang menganalisa itu jadi ahli gitu. Bahkan tidak perlu ini sebagai petunjuk itu. Sebenarnya sampai level itu bahkan itu dan lulus tesisnya berarti kan benar boleh. Gitu. Jadi sebenarnya ini tinggal memastikan keterlambatan kita semua. Rakyat juga terlambat memahami ini semua karena tidak dikasih informasi, tapi rakyat juga salah tidak kritis kan gitu kan. Termasuk saya gitu kan salah gitu kan. DPR juga tidak mengawasi, pemerintah juga abe gitu kan. Ya, jadi sekarang tinggal memastikan dalam waktu 1,5 tahun ini harus kelar penegakan hukum, kan tinggal itu aja. Jadi tidak perlu lagi ini pansus sebenarnya. Ini mudah-mudahan rame-rame seminggu 2 minggu ini dalam rangka membuat rekomendasi Komisi 3 untuk menyerahkan kepada siapa. Panggil itu seluruh penegak hukum. Rapat kerja minggu depan lah paling tidak itu polisi, jaksa dan KPK panggil. Ini ada barang nih gitu. KPK yang terutama yang belum big fish kan gitu juga dikeluhkan oleh Ketua Dewan Pengawas KPK Pak Tumpak Hatorongan Panggabean bahwa KPK masih kalah dengan Kejaksaan Agung karena Kejaksaan Agung juga sudah puluhan triliun. Nah ini ada kesempatan KPK, tinggal itu aja. Dan ya, kalau perlu pekerjaan-pekerjaan yang lain ditunda boleh lah, apalagi cuma bupati segala macam tunda dulu, bukan termasuk mengabaikan tapi diberi target untuk ini selesai dan boleh meneruskan yang perkara-perkara lama. Gampang, simple. Sebenarnya kalau ini mau dibuat gampang dan simple, semua mudah, tinggal ngerjakan kok. Sudah ada barang. PPATK itu kan mencermati, dan itu pun kalau kita mau mencermati lebih dalam, kripto belum tersentuh loh, Anissa. Ini aja yang sudah tersentuh ini karena apa? Karena dari transaksi bank, asuransi, saham, dan beberapa transaksi yang berkaitan dengan ketiga tadi silang saling lah gitu. Kan berarti datanya ada. Nyetor banknya kapan, diambilnya bank, ditransfer kapan, atau dibelikan polis asuransi, atau dibelikan saham, sahamnya kemudian dipakai apa. Gampang ini masih mudah mestinya kalau saya yang jadi penegak hukum mungkin 1 bulan berani mengatakan ini sudah penyidikan dan penetapan tersangka karena barangnya udah mateng, Anissa. Baik, Pak Boy, 349 triliun itu angka yang sangat besar. Ini berarti dalam transaksi yang ada itu ada SOP yang dipotong, ada SOP yang diakali, ada SOP yang tidak dikerjakan atau bahkan melompati SOP mereka. Dari Maki sendiri melihat ada celah-celah di mana yang paling mudah untuk menyelundupkan uang yang mungkin ini 349 triliun sedikit-sedikit menjadi bukit. Dari pernyataanmu semua pilihan tadi saya ambil semua, semuanya begitu gitu. Nanti saya tambah 2 gitu. Jadi misalnya dari 2 paling tidak ada dugaan sekongkol untuk nutupi juga. Keduanya adalah memang ya tipikal kita ini, birokrat kita ini kan lebih senang membuat birokrasi daripada melayani rakyatnya. Bahasa nggak enaknya ini malas gitu loh. Kalau AB masih sopan, malas gitu. Udah, mau apa? Kalau saya mau gugat ya gugat aja lah. Kalau saya mengatakan pemerintahan kita ini malas gitu kan. Karena terbukti, ini sudah ada buktinya gitu. Sekian lama sejak tahun 2009 sampai sekarang kok begitu kan. Kalau tidak malas apalagi gitu kan. Jadi bahasa saya yang lebih enak bahasa Indonesia itu tidak ada kemampuan karena tidak mau gitu loh. Tidak mau sehingga juga tidak mampu jadinya gitu loh. Jadi bahasa kalau satu kata itu suruh milih ya karena malas gitu. Jadi ya sudah mau apa ya. Sekarang karena apapun ini pengorbanan David itu dianiaya Mario gitu ya kita tuntaskanlah semua ini. Ada pengorbanan satu anak yang harus pingsan sampai sekarang gitu kan. Nah, saya mengembangkan kan logika terbalik melapor ke polisi kemarin itu kan karena dengan harapan tidak bisa diproses selesai biar perdebatannya di situ. Nah saya kalau terima kasih sebenarnya terima kasih kepada Mario karena dia menganiaya David maka jadi terungkap kan gitu kan. Jadi kalau itu kan logika terbalik lagi juga gitu Anissa. Baik Pak Boy, menurut ada yang disebutkan bahwa laporan Kemenkyu ini yang diterima Menkyu ini mandek karena bawahannya. Berarti ini memang sudah sistemik sekali yang terjadi di bawah-bawahnya Ibu Menkyu ini.
Ya belum tentu atasannya bawahnya lapor malah ditolak, dimarahi kayak gini dilaporkan ke saya. Kan belum tentu juga apa yang terjadi kan. Kalau mau bongkar-bongkaran banyak hal yang kira-kira ini bisa saling nyalah-nyalahkan. Loh kok juga bisa menteri kok bisa tidak memastikan sejak awal data-data penting dari PPATK direct langsung ke dia. Kenapa harus melalui Kabak, melalui Kasih, melalui direktur, baru melalui dirjen. Gitu kan. Sehingga ini semua ya memang salah kita semua membuat pola birokrasi yang terlalu rumit sehingga hal-hal yang penting malah kira-kira menjadi sesuatu yang terabaikan. Ini kalau ada perang serangan gitu laporannya dulu ke lurah, lurah ke camat, camat ke gubernur, gubernur kepada menteri, menteri kepada presiden. Keburu habis kita ini sudah direbut musuh kan gitu kan. Pak Boy, mungkin saking sistemiknya sampai ada istilah jabatan basah, lahan basah, daerah basah gitu. Nah itu diperparah. Yang ketiga adalah tadi yang saya katakan bagian dari kedua sekongkol tadi gitu loh. Ya jadi korup gitu. Jadi oknum kita malah memanfaatkan ini semua rumitnya birokrasi ini dia menembak di atas kuda gitu. Istilahnya kan begitu. Dari hal-hal yang sebenarnya dia tidak bekerja pun bisa nyari uang kalau yang nakal. Gitu. Jadi hanya sekedar bahkan bahasanya hanya pura-pura ngomong aku ikut bantu loh proses izin tambangmu gitu. Padahal tidak ngurusi sama sekali gitu. Itu bisa dapat duit kalau yang nakal gitu. Jadi inilah yang sebenarnya kita satu lagi hal reformasi birokrasi adalah pemangkasan yang memang butuh efisiensi gitu. Jadi ini sesuatu yang memang sudah sistemik secara keseluruhan dan ini perlu perbaikan-perbaikan dan rasanya ini masih bahasanya saya tidak mengecilkan pengorbanan David. Kita kurang apa pengorbanan tahun 98 itu. Akibat kita terlena Nina Bobo kan selama 32 tahun Orde Baru juga sebelumnya ke posisi yang Orde Lama begitu. Kita tidak pernah satu membuat tata kelola yang baik yang sifatnya melayani. Terus juga tidak pecah amanah gitu kan. Dan juga tidak berkhianat. Yang paling terakhir ya tidak rasuah, ya, tidak korupsi. Itu yang kita justru ini indeks kita semakin jelek gitu kan. Proses yang bahasanya Pak Mahfud itu menengok kemanapun korupsi. Padahal kalau zaman Pak Harto kan yang korupsi kira-kira hanya satu kelompok aja kan gitu kan. Nah sekarang semua hampir bisa dikatakan korupsi. Nah ini yang apakah perlu pengorbanan lagi sampai ada mohon maaf ini revolusi jadinya untuk perbaikan negara ini kan. Kita berharap pengorbanan David cukup lah. Dan ini yang menjadikan semua harus bergerak, menyadarkan kita semua bahwa kita posisinya hanya berkutat di birokrasi, kalau ada apa-apa saling menyalahkan dan kemudian saling tuding-tudingan gitu. Tidak pernah bersinkronisasi, harmoni untuk melayani rakyatnya. Baik, Pak Boy, kita berbicara utopia ya. Jika memang 349 triliun ini selesai, terungkap sampai ke akar-akarnya, dan memang ini kondisinya sudah sangat sistemis, apa yang harus dilakukan supaya tidak terulang lagi? Ya artinya penegakan hukum yang keras dan undang-undang perampasan aset seperti yang dikatakan Pak Mahfud segera disahkan sehingga hal-hal yang demikian bisa dirampas dan semua orang jadi takut. Karena apa? Orang korupsi itu tidak takut di penjara karena penjara kita enak gitu kan. Bisa pakai handphone, makan enak, bisa keluar, dapat remisi, dapat bebas bersyarat. Banyak hal-hal yang memudahkan koruptor itu tetap hidup enak. Nah kalau dirampas aset dimiskinkan itu ya sudah itu semua orang akan jadi takut. Ini satu sistem yang harus kita ambil yaitu disahkannya undang-undang perampasan aset. Itu saya dukung penuh Pak Mahfud dan saya pun pernah menginisiasi untuk maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perintah 2 tahun harus disahkan undang-undang perampasan aset ini. Karena kalau tidak kita mewariskan negara ini dalam keadaan semakin hancur. Dan kita bisa dikenang generasi kita ini adalah generasi yang menyumbang paling besar bubarnya negara ini. Seperti dulu misalnya Majapahit bubar karena apa? Singosari bubar karena apa? Nah, Republik Indonesia ini bubar bisa jadi di generasi kita sumbangan kita paling besar nanti karena membiarkan korupsi merajalela dan tidak ada perbaikan. Hanya ya bahasanya hangat-hangat tai ayam karena ada masalah kemudian ramai gaduh begini tidak ada solusi, tidak ada substansinya. Gitu. Jadi ini yang sistem yang satu aja lah kalau ini tidak usah istilahnya DPR dan pemerintah dari gaduh ini kemudian mengesahkan undang-undang perampasan aset atau kalau tidak jadi karena DPR tetap masih tidak mau karena takut menghantam dirinya sendiri sekarang saya beban ini saya serahkan kepada Paduka Yang Mulia Presiden Joko Widodo untuk menjadikannya Perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang seperti Perpu Ciptaker seperti Perpu Corona buat begitu.
Jadi nanti Pak Jokowi setidaknya bisa dikenang mengesahkan, mengambil alih Perpu perampasan aset karena berlarut-larutnya di DPR. Nanti kalau DPR kemudian 1 bulan kemudian periode berikutnya tidak menyetujui, berarti memang DPR lah yang berkehendak ini tidak disahkan. Karena apa? Ya barangkali dugaannya rakyat akhirnya menuduh berarti DPR menikmati dari korupsi sehingga tidak mau disahkannya undang-undang perampasan aset. Baik. Terima kasih banyak Pak Boyamin Saiman, Koordinator MAKI. Jangan sampai di saat semua anggaran ini dipotong, efisiensi digalakan, sementara ada 349 triliun rupiah yang tidak jelas asal-usulnya. Terima kasih banyak Pak Boyamin telah bergabung bersama kami. Terima kasih, Anissa.